sini. Enak neng kene tok. Pun toh? Pun. Siap. Aman jenengan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Pertama-tama, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama Bapak Ibu sederek-sederek sedoyo saged makempal wonten dalemipun Bapak Mul kanthi sehat, kanthi selamat boten kirang setunggal menapa. Yang pertama, yang kedua, secara pribadi dan mungkin juga mewakili rekan-rekan di paguyuban, kami mengucapkan selamat kagem Bapak Mul sekeluarga ingkang dinten menika genap berusia 59 tahun. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga saged makaryo, saged kumpul bersama-sama dengan kita di acara kegiatan paguyuban Ngayusubatu Hadiningrat wonten ing dalu menika. Bapak Ibu sedaya, nyuwun pangapunten, mungkin lebih formal karena daripada plekak-pleku mendingan kula bagi bahasa Indonesia mawon. Jujur daripada salah. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini tadi kami didaulat untuk memberikan sepatah dua kata berkaitan dengan kegiatan malam ini. Ini juga memang yang saya mau usulkan, saya mau sampaikan. Kemarin sudah sempat berbincang-bincang dengan Mas Yoyo. Ya memang awal mula paguyuban ini terbentuk kan sebetulnya niatnya untuk saling silaturahmi. Corot ini ngumpulke balung pisah. Kita sama-sama dari Jogja, sama-sama dari perantauan. Ya, tidak ada salahnya kalau kita yang ada di Sulawesi Tengah ini atau terkhusus di Palu ini kita bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi secara rutin. Yang tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, kita silaturahmi tentunya. Di balik silaturahmi itu ada maksud dan tujuan. Ya, kita mempererat tali persaudaraan yang mungkin kemarin kita tidak kenal, yang mungkin kita tidak tahu bahwa di Palu ini ternyata banyak keluarga kita yang dari Jogja yang sudah lama di sini. Tadi saya sempat cerita juga dengan Pak Dimul, beliau di sini 91, walaupun beliau juga sempat ke Manado, ke Kendari, sama Pak saya di tahun 91 juga sudah sampai di Sulawesi Tengah ini. Tapi karena tugas saya langsung di Toli-Toli, dan di tahun 2013 saya baru menginjak di Palu. Mungkin juga saudara yang lain, ibu yang lain mungkin lebih lama lagi sebelum 91 sudah ada di Palu ini. Ya mungkin yang bisa kita ambil atau kita ambil hikmahnya dari kegiatan ini, kita punya rasa ingin membangun silaturahmi atau menjadikan orang yang satu perantauan ini jadi saudara. Dalam artian ya kita bisa saling mensupport, kita bisa saling mungkin saling memberitahu, mungkin saling menghibur mungkin, atau saling mungkin ya ada saatnya pasang surutnya kehidupan kita ini juga banyak tuntutan, ada banyak kejadian yang mungkin kita perlu juga peran dari orang lain untuk saling membantu, untuk saling menolong. Itulah mungkin gunanya paguyuban ini. Dan kita memang dari awal sudah komitmen
kita tidak ada afiliasi ke politik ya, kita tidak ada istilahnya menjurus bahwa paguyuban harus kesini tidak. Ini adalah murni bahwa paguyuban ini adalah satu kumpulan orang yang merdeka, orang bebas, jadi tidak ada pembicaraan politik di dalamnya. Tetapi kalau rekan-rekan untuk silahkan, tapi tidak akan membawa paguyuban itu sendiri. Kemudian mungkin kepada matur juga sama Pak Mul yang mungkin juga kemarin sudah disampaikan pada saat kegiatan pertemuan terakhir di Eko Wandoyo mohon maaf, bahwa kita juga ada kegiatan sifatnya sosial yang setiap pertemuan kita ada sumbangsih ataupun ada iuran dari masing-masing anggota yang besarannya memang per orang itu 25.000. Itu juga ada terbagi untuk disisihkan untuk mungkin konsumsi berapa, kemudian untuk kas berapa. Ini telah gunanya untuk kegiatan kita ke depan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di paguyuban ini supaya kita juga kelihatan, bukan kita mau dipuji atau mungkin kita bukan dianggap supaya kita itu orang yang penyayang ke sesama, bukan, tapi memang niatan kita bahwa dari awal berperan, ada peranan kita di lingkungan kita yang kita membawa nama besar Ngayub Jogarta Hadiningrat. Tentunya kalau kita juga ada satu hal positif yang kita lakukan berupa mungkin kegiatan ajang sana atau tali asih, itu juga sangat baik. Tadi sempat juga saya bincang dengan Pak Bendahara. Dana yang terkumpul sebenarnya sudah lumayan agak banyak, sudah mendekati kurang lebih, ya kurang-kurangnya sedikit, sekitar 5 jutaan. Ini juga satu kesyukuran bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang memang kegiatan tersebut sampai sekarang belum terrealisasi. Mungkin mulai kesempatan ini juga kita akan mungkin rencanakan dan kita sepakati kira-kira apa yang akan kita lakukan. Mungkin dari ibu-ibu juga ada usul saran yang berkaitan dengan ajang sana atau tali asih ini. Ya memang sebelumnya karena ini juga terpending, nah memang dana kas yang ada di tempat kita ini kita fokuskan dulu karena memang situasi pandemi waktu itu. Jadi kita fokuskan kepada keluarga dulu, khususnya yang maksud keluarga adalah rekan paguyuban, manakala ada yang membutuhkan, nah itu dipersilahkan. Jadi memang kita kesempatan waktu itu demikian, kita tidak keluar dulu tapi kita berkontribusi di dalam dulu, manakala ada rekan-rekan yang membutuhkan. Nggak usah malu, saya pun terserah kalau memang saya butuh, saya juga akan pinjam gitu. Maksudnya kan kita tidak tahu kebutuhan masing-masing keluarga, mungkin ada yang mepet, ada yang mendesak, itu saya pikir bukan hal yang itu bukan hal yang memalukan untuk kita pinjam. Itu kemudian yang ketiga, mungkin saya kilas balik juga kembali bahwa paguyuban ini kan memang terbentuk ini secara bersama-sama. Untuk saat ini memang formatur atau kepengurusan kan memang belum terbentuk, dan saya waktu itu ke dapur maksudnya sebagai koordinator bukan ketua ya. Kebetulan saya Mas Yoyo, kemudian ada Mas Agus Mas Budi, bukan sing daleme lanai Mas Tetap, Mas Payu. Itu kan kebetulan ceritanya kan saya dengan Mas Payu ini kan ceritanya satu sekolah, sama-sama di STM di Bantul, tepatnya Pak Harto itu. Jadi sempat bincang-bincang, ketemu di Facebook, kok saya kan orang Palu ketemu. Akhirnya, oh Mas di sini banyak orang, gimana kalau kita coba bikin inilah grup yang dari WA supaya orang-orang dari Jogja ini kita bisa kita saling kenal. Intinya sebenarnya alasan pernah terbentuknya ini kan demikian. Jadi formatur memang belum terbentuk. Jadi kami waktu itu memang didapur sebagai ya koordinator lah yang atau yang Mas Yoyo bilang bagian oye Mas Yoyo ya. Jadi untuk supaya guyup saja. Mungkin juga mulai kesempatan ini
saya mengusulkan pada Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya bahwa formatur kepengurusan ini bisa kita bentuk namanya organisasi ataupun apalah artinya, apalah namanya. Kalau tidak ada pengurus itu kan pastinya juga tidak pas, karena kalau dalam kepengurusan itu nanti tergambar formasinya itu kan pasti akan ketahuan arah, mungkin tujuan kemana, jadi ada pertanggungjawaban dari masing-masing orang yang dianggap sebagai pemimpin. Dan saya di sini merasa bahwa banyaklah tokoh-tokoh yang ada dalam sini. Kemarin kita terbentuk dari 10 orang, sekarang mungkin anggotanya sudah hampir 60 orang. Di situ saya lihat banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kredibilitas, punya kemampuan, ya nanti mungkin bisa kita kerucutkan siapa yang pas untuk memimpin paguyuban ini. Tentunya tujuan seperti yang kami sampaikan seperti tadi, ataupun mungkin di pembahasan lebih banyak lagi hal yang akan kita lakukan ke depan, monggo disilahkan. Itu yang ketiga, dan mungkin yang keempat, malam ini memang banyak yang tidak bisa hadir. Pak D. Mulyono, Nyun Sewu, betul kesengajaan, mungkin memang banyak rekan-rekan yang melaksanakan tugas yang tadi sempat di grup ada beberapa yang izin. Tapi insya Allah ke depan bahwa kegiatan paguyubannya akan kita laksanakan. Ya istilahnya kasar ini saling nilai. Kebetulan hari ini kita nilai dalamnya Pak Mulyono, ketemu sama ibunya, ketemu sama putra-putra ini. Siapa tahu nanti kalau kita pas ke Bonera kesasar kan sangat mampir mereka gitu intinya. Atau mungkin ke tempat lain yang belum pernah kita tilihi, nanti kan sama-sama kita tilihi sama-sama. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.